Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Kisah ini sudah terjadi lama sekali. Kisah saat aku masih kuliah di sebuah perguruan tinggi di kota sebelah. Kota yang lumayan asri dan ramai. Oleh hirupiku aktivitas kota tersebut. Sebut saja namaku Andi. Aku menikmati masa-masa saat kuliahku dengan senang dan semangat. Alhamdulillah, aku diberi Tuhan rupa yang lumayan cakep dan ganteng. Tempat kuliah yang asri dan sejuk, serta teman-teman yang sangat baik membuat aku betah kuliah di sana. Maklum, karena aku cakep dan ganteng, tak sedikit mahasiswi-mahasiswi di tempat kuliahku pada naksir kepadaku. Ada dua gadis yang paling berusaha mendekatiku, dan aku juga menyambut perhatian dari mereka. Salah satunya Siska, gadis manis satu kampus dan malah satu kelas itu sangat perhatian kepadaku. Dia gadis yang anggun dan sopan. Satu lagi Nancy, gadis berambut sebahu, bertubuh seksi, putih dan manis, dan senyumnya luar biasa menghangatkan. Sering dia membawakan sekedar jajan atau snack atau minuman kaleng untukku. Alhamdulillah, banyak yang perhatian kepadaku. Mungkin karena rupaku yang lumayan cakep dan ganteng. Aku juga mempunyai teman, sahabat dekatku, yang bernama Anton. Orangnya biasa-biasa saja, kocak, konyol, dan selalu mengeluarkan canda tawa. Selalu saja rasa senang dan gembira jika tengah berada bersama Anton. Suasana menjadi ramai dan gembira. Di kelasku sendiri dia yang paling kocak dan suka bercanda kepada siapapun, teman, termasuk pada dosen. Kadang ia juga bercanda, dasar bocah sotoy. Anton sendiri orangnya antara pemberani dan penakut. Terutama dia suka bercerita tentang hal-hal mistis. Anton sendiri sering mengajakku ke tempat-tempat keramat atau yang dianggap angker, terutama pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Awalnya hanya untuk uji nyali saja, tapi akhirnya kami pun ketagihan ke tempat-tempat tersebut. Pernah suatu malam, tepatnya pada malam Selasa Kliwon, Anton mengajakku jalan-jalan lagi ke tempat keramat yang aku juga belum pernah ke sana. Saat itu dia menelponku. Waktu yang kurang tepat, soalnya saat itu aku lagi bersama Siska, lagi ngobrol di warung kopi. Aku pun menolak ajakan Anton dengan alasan yang tepat, dan Anton sendiri mengerti posisiku dan kondisiku yang lagi tengah bersama Siska. Hari pun berganti, dan pada malam itu, tepatnya malam Jumat Kliwon, Anton lagi-lagi mengajakku untuk pergi lagi ke tempat keramat dan angker. Kali ini aku mengiyakan ajakan Anton karena kita sudah sepakat dan sudah janjian malam ini. Entah kenapa malam itu Anton dan aku sangat bersemangat untuk pergi ke tempat keramat itu. Sekitar pukul jam 8 malam, kami berdua pun berangkat naik motor kesayanganku. Motor jadul yang tentunya keren abis. Dalam perjalanan, kami pun ngobrol ngalor ngidul membayangkan nanti ada apa di tempat tersebut. Suasana terasa dingin, angin pun bertiup menerpa perjalanan kami berdua. Jalan mulai sepi, tak banyak orang yang kita jumpai, dan semakin lama semakin sepi. Jalan tanah pun akhirnya kita lalui. Akhirnya sampailah kami berdua di tengah tempat keramat tersebut. Yang konon orang-orang bilang tempat itu sangat angker dan banyak penghuninya. Saat tiba di sana, rasa merinding mulai terasa. Kami pun kemudian berjalan menuju ke arah sebuah pohon besar yang di depannya terlihat tumpukan batu-batu seperti pemakaman zaman dahulu, seperti petilasan. Terlihat pohon besar yang sudah sangat tua. Mungkin usianya sudah ratusan tahun kalau dilihat dari bentuk dan teksturnya.
Dengan berbekal senter kecil, kami berdua pun berkeliling di sekitar tempat tersebut. Di tengah malam itu tidak ada orang sama sekali. Udara dingin menusuk tulang terasa sampai ke dalam. Suara-suara binatang malam bersaut-sautan, dan sesekali terdengar suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan dan terasa mengerikan. Terdengar juga suara kelelawar mengepakkan sayapnya berterbangan di malam itu. Kabut tipis mulai menyelimuti tempat tersebut. Sejenak kami berdua pun duduk santai di depan batu-batu yang tertata seperti petilasan itu. Kami berdua hanya merasakan kalau tempat itu terasa wingit. Tak sengaja Anton melihat ada sebuah benda kecil yang tergeletak, yang setelah dia mati, ternyata benda tersebut seperti sebuah keris kecil. Iya, ternyata benda tersebut adalah sebuah keris kecil yang tergeletak di dekat petilasan tersebut. Anton kemudian memberanikan diri untuk mengambil keris kecil tersebut. Dipandanginya keris tersebut, dan seperti ada suatu energi yang menarik Anton. Anton seperti suka dengan keris tersebut. Ia pun tak lepas pandangannya pada keris tersebut. Anton kemudian berniat untuk membawanya pulang, tapi aku berusaha mencegah dan melarangnya. Ton, keris itu gak usah dibawa pulang ya. Aku takut nanti kalau ada terjadi apa-apa, ucapku. Gak ada apa-apa, Dik. Mungkin jodoh. Siapa tahu keris ini bisa berguna nantinya untuk kita, jawab Anton. Malam pun semakin larut dan suasana semakin sepi. Kami berdua memutuskan untuk segera pulang dari tempat keramat tersebut karena perasaan yang mulai terasa kurang enak. Aku malah merasakan seperti ada banyak mata yang memandang ke arah kami. Entah itu benar atau tidak, atau hanya perasaanku saja. Wallahu alam, aku juga tak tahu. Kemudian ku nyalakan sepeda motor tuaku. Saatnya kami berdua untuk pulang dari tempat tersebut. Anton kemudian segera naik, membonceng di belakangku. Saat aku mau menjalankan motorku, samar-samar aku seperti mendengar suara-suara aneh. Suara-suara seperti memanggil, tapi tak jelas. Aku pikir itu hanya perasaanku saja. Aku sempat menoleh ke arah belakang sebelum menjalankan motorku. Akhirnya kami berdua pun meninggalkan lokasi keramat tersebut. Jalan gelap gulita kami tembus dengan lampu sepeda motorku. Sungguh malam yang sepi dan aneh. Soalnya malam itu juga tepat pada malam Jumat Kliwon. Yang konon, kata-kata orang terdahulu, malam Jumat Kliwon adalah malam munculnya para hantu dan makhluk tak kasat mata. Malam pesta para lembut. Akhirnya sampailah kami berdua di kos-kosan kami berdua. Motor langsung aku parkirkan di tempat parkir. Kulihat jam keranganku ternyata sudah jam 1 malam. Kulihat Tante Rini yang tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Rupanya Tante Rini terbangun. Mungkin kegerahan, karena malam itu memang terasa agak panas. Tante Rini adalah pemilik kos-kosan yang aku tempati. Aku kemudian bergegas mengambil air wudhu untuk sholat malam, sedangkan Anton segera masuk ke kamar. Entah kenapa, Anton saat itu terlihat mengantuk dan langsung tidur. Aku sendiri langsung mengerjakan sholat malam yang biasa aku kerjakan setiap malam. Aku merasa tenang kalau tidur setelah habis melaksanakan sholat malam. Sekitar jam 2 malam, aku mulai mengantuk dan keputusan untuk tidur di kasur sebelah. Aku pun kemudian tertidur lelap. Tiba-tiba dalam tidurku aku seperti mendengar teriakan Anton meminta tolong. Aku kemudian terbangun seketika itu. Kulihat Anton yang tertidur sambil meronta-ronta, seperti dia tengah dikejar setan. Rupanya Anton sedang melindur. Kuputuskan untuk membangunkannya dengan pelan agar dia tak kaget.
Akhirnya sampailah kami berdua di kos-kosan kami berdua. Motor langsung aku parkirkan di tempat parkir. Kulihat jam keranganku ternyata sudah jam 1 malam. Kulihat Tante Rini yang tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Rupanya Tante Rini terbangun. Mungkin kegerahan, karena malam itu memang terasa agak panas. Tante Rini adalah pemilik kos-kosan yang aku tempati. Aku kemudian bergegas mengambil air wudhu untuk sholat malam, sedangkan Anton segera masuk ke kamar. Entah kenapa, Anton saat itu terlihat mengantuk dan langsung tidur. Aku sendiri langsung mengerjakan sholat malam yang biasa aku kerjakan setiap malam. Aku merasa tenang kalau tidur setelah habis melaksanakan sholat malam. Sekitar jam 2 malam, aku mulai mengantuk dan keputusan untuk tidur di kasur sebelah. Aku pun kemudian tertidur lelap. Tiba-tiba dalam tidurku aku seperti mendengar teriakan Anton meminta tolong. Aku kemudian terbangun seketika itu. Kulihat Anton yang tertidur sambil meronta-ronta, seperti dia tengah dikejar setan. Rupanya Anton sedang lindur. Kuputuskan untuk membangunkannya dengan pelan, agar dia tak kaget. Anton kemudian terbangun dengan nafas yang terengah-engah, peluh pun bercucuran di wajahnya. Setelah tenang, aku pun benar bertanya pada Anton, "Ton, kamu mimpi apa? Kamu kayak dikejar setan saja." "Iya, Dik. Aku barusan mimpi dikejar-kejar setan. Hantu banyak sekali." Anton kemudian menceritakan semua mimpinya kepada Andi. Mimpi yang sangat mengerikan dan menakutkan. Hari pun berganti, dan setelah kejadian malam itu, berikutnya kami sering diteror oleh sosok-sosok gaib yang menampakkan diri di kamar kami. Sosok-sosok seperti kuntilanak, pocong, dan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi yang sering menghantui kami adalah sosok pocong yang mukanya hancur dan dipenuhi dengan darah yang terlihat masih sangat segar. Sosok yang sangat menakutkan. Pernah suatu malam, Anton dihantui. Ia seolah melihat sosok pocong yang berada di depannya, persis seperti dipeluknya. Padahal saat itu dia tengah memeluk guling. Namun, rupanya ia seperti memeluk pocong saat matanya terbuka. Dan tak ayal lagi Anton kemudian pun langsung berlari ketakutan keluar kamar. Setiap malam kami berdua selalu diteror oleh makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Pernah juga aku diteror oleh sosok kuntilanak yang menampakkan diri dengan sosok yang menyeramkan. Tubuhnya penuh luka dan penuh belatung di badannya. Dengan keberanian yang ada, aku langsung membacakan ayat kursi. Beberapa saat kemudian, alhamdulillah sosok tersebut kemudian menghilang. Pernah suatu malam, saat itu aku baru saja pulang kuliah karena ada beberapa tugas dan harus aku selesaikan di kampus, dan juga ada janji ketemu dengan Nancy. Jadi aku pulang agak malam. Saat itu aku sudah di kamar dan kemudian aku ingin mandi. Handuk sudah di pundakku. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang asalnya dari kamar mandi. Suara siapa itu? Tapi sebetulnya suara itu aku kenal. Suara itu adalah suara Anton. Aku pun kemudian segera bergegas ke kamar mandi. Dan sesampainya di sana, setelah aku buka pintu, aku melihat Anton yang tengah tergeletak jatuh pingsan di lantai kamar mandi. Aku pun bertanya-tanya, kenapa ini Anton sampai pingsan di kamar mandi? Apa dia mendapat teror lagi seperti malam-malam kemarin? Pikirku di dalam hati. Aku kemudian membawa Anton ke klinik terdekat, dan setelah ia sadar, aku segera bertanya kepadanya, kenapa ia sampai pingsan di kamar mandi. Awalnya Anton enggan
dan tak berani bercerita tentang apa yang tengah ia alami. Tapi setelah aku bujuk, akhirnya dia pun mau bercerita. Anton kemudian mengatakan, ketika aku sedang mandi, aku melihat ada tulisan di dinding, kalau tidak mengasih tumbal, maka kamu yang akan kuambil nyawanya. Jika kamu memberi aku tumbal, maka aku akan memberimu kenikmatan yang kamu inginkan, ujar Anton kepada aku. Aku sendiri heran, sebab saat aku menolong Anton di kamar mandi, aku sama sekali tak melihat ada tulisan darah di dinding kamar mandi, seperti yang Anton katakan. Tapi Anton bersikukuh bahwa yang melihat tulisan itu di dinding kamar mandi. Entah mana yang benar. Yang jelas, setelah kami berdua pulang dari tempat keramat itu, setiap malam kami selalu diteror dan dihantui oleh makhluk-makhluk astral, hingga membuat kami tak nyaman lagi. Ingin rasanya kami berdua lepas dari teror dan gangguan makhluk-makhluk tersebut, yang selalu datang setiap malam meneror kami berdua. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk pergi ke sebuah pondok pesantren, dan kami kemudian menceritakan semuanya kepada Pak Kiai. Kami menceritakan semua dari awal sampai kami diteror setiap malam. Pak Kiai hanya mengangguk-angguk, tanda ia mengetahui apa yang terjadi pada kami berdua. Setelah kami selesai bercerita, Pak Kiai kemudian mengatakan kepada kami, keris yang kalian bawa itu adalah keris yang mereka jaga. Keris itu bisa untuk pesugihan, tapi keris itu juga akan menyesatkan kamu dari jalan Tuhan jika kamu ikuti. Pak Kiai kemudian meminta keris kecil itu, keris yang dibawa Anton. Anton segera memberikan keris kecil itu kepada Pak Kiai. Pak Kiai hanya tersenyum melihat keris tersebut, dan kemudian beliau mulai membacakan doa untuk menetralkan energi jahat yang ada di keris kecil tersebut. Pak Kiai mencoba membuang semua pengaruh jahat yang ada pada keris tersebut. Tak lupa, Pak Kiai juga menetralisir tubuh kami berdua untuk membuang sisa-sisa energi negatif yang menempel di tubuh kami akibat dari keris itu. Beruntung kami berdua bergegas menemui Pak Kiai untuk meminta pertolongan. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada kami berdua? Selamanya mungkin kami berdua akan diteror, dan akan terus diteror sosok-sosok gaib tersebut. Dan parahnya kalau kami berdua sampai mengikuti ajakan mereka, pasti kami berdua akan salah jalan. Pak Kiai mengatakan, kalau keris tersebut sudah banyak menyesatkan orang untuk pesugihan. Mereka rata-rata tersesat karena energi negatif yang ada pada keris tersebut, yang selalu meminta tumbal nyawa. Hanya orang-orang yang kurang beriman dan putus asalah yang mudah terkena godaan dan bujukan rayu setan, bujukan harta yang melimpah secara instan, padahal dengan jalan yang salah dan sesat. Rupanya keris tersebut sudah banyak memakan korban, tumbal-tumbal nyawa yang telah ditumbalkan demi pesugihan sesat. Banyak nyawa yang telah berjatuhan di jalan kesesatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan-setan yang terkutuk, yang selalu berusaha untuk menggoda umat manusia agar berjalan di jalan yang salah. Semoga kita selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.